Selamat datang di pertemuan ke-11 mata kuliah dialektologi dengan topik penentuan isolek sebagai bahasa atau dialek. Pada pertemuan ini kita akan membahas 4 hal. Pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami metode pemahaman timbal balik. Kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami metode Homals. Ketiga, mahasiswa diharapkan mampu memahami metode isoglos. Keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami metode dialektometri. Metode pemahaman timbal balik atau mutual intelligibility, dicetuskan oleh Charles Frederick Voegelin, linguis dan antropolog berkebangsaan Amerika Serikat dan Zelig S. Harris, yang juga linguis berkebangsaan Amerika, pada tahun 1951. Dalam menentukan suatu isolek sebagai bahasa atau dialek, metode pemahaman timbal balik memiliki beberapa prinsip dasar. Pertama, pada dua bahasa atau dialek yang bertetangga akan terjadi proses peminjaman leksikon, struktur, dan cara pelafalan. Kedua, jarak spasial berbanding lurus dengan tingkat pemahaman. Maksudnya, suatu daerah pakai isolek memiliki pemahaman timbal balik yang sesuai dengan jarak kedekatannya dengan pusat persebaran. Semakin dekat dengan jarak persebaran semakin tinggi tingkat pemahaman timbal baliknya, dan sebaliknya. Misalnya, bahasa A memiliki tingkat pemahaman timbal balik yang relatif lebih tinggi dengan bahasa B, dibandingkan dengan bahasa C, D, atau E, dengan catatan penyebarannya berlangsung normal. Ketiga, apabila penutur dari satu atau lebih sistem isolek melakukan kontak dengan menggunakan isoleknya masing-masing terdapat pemahaman timbal balik satu sama lain, maka isolek-isolek tersebut merupakan dialek atau subdialek dari satu bahasa. Sebaliknya, jika tidak terdapat pemahaman timbal balik isolek-isolek tersebut masing-masing dianggap bahasa yang berbeda. Keempat, menggunakan teks terjemahan untuk mengukur tingkat pemahaman informan melalui penentuan titik uji dan titik acuan. Penentuan isolek sebagai bahasa atau dialek menggunakan metode pemahaman timbal balik, kurang tegas karena terdapat tingkatan pemahaman timbal balik antara pemahaman spontan dan ketidakpahaman mutlak. Pemahaman timbal balik mungkin terjadi pada pokok masalah tertentu, sedangkan pada pokok masalah yang lain tidak terjadi. Kesulitan lain, adanya hal-hal di luar bahasa yang turut menentukan, misalnya isolek Norwegia, isolek Swedia, dan isolek Denmark, dianggap sebagai bahasa yang berbeda karena secara politis masing-masing merupakan negara yang berbeda padahal antara penuturnya masih terdapat pemahaman timbal balik. Begitu juga antara penutur bahasa Melayu, Malaysia dan bahasa Indonesia dianggap bahasa yang berbeda padahal kedua penuturnya terdapat pemahaman timbal balik karena merupakan bahasa yang sama. Kelemahan lainnya adalah penggunaan teks terjemahan perlu dipermasalahkan kesahihannya. Selain itu, penentuan titik uji dan titik acu bersifat manasuka karena tidak terdapat kriteria yang jelas dalam penentuannya. Kedua, metode Homals. Metode ini dikembangkan oleh sarjana berkebangsaan Belanda, C.D. Grigerins tahun 1991 dan diterapkan untuk disertasinya yang berjudul Jakarta Malay, A Multidimensional Approach to Spatial Variation. Homals merupakan akronim dari Homogeneity Analysis by Means of Alternating Least Square. Ada beberapa prinsip dasar dalam penerapan metode ini, yaitu pertama, item-item dalam kuesioner merupakan variabel-variabel. Kedua, setiap kategori sebagai hasil reduksi data lapangan dianggap benar-benar berdiri sendiri. Ketiga, data berupa kategori-kategori yang dianalisis dalam matrik terbebas dari informasi eksternal. Keempat, kategori-kategori dengan profil yang khas pada serangkaian dimensi mempunyai hubungan yang khas dengan daerah-daerah pengamatan. Ada beberapa langkah untuk menerapkan metode ini. Pertama, data disusun sebagai kategori-kategori jawaban di dalam matrik bujur sangkar, yang satu sama lain berdiri sendiri. Gambar tabel 1 disusun untuk variabel makna kata baru dalam konteks kemeja baru. Kedua, data yang berupa kategori-kategori itu dimasukkan ke dalam matrik yang secara horizontal setiap petaknya memuat kategori-kategori jawaban. Gambar tabel 2 menunjukkan setiap deretan horizontal sepadan dengan kategori-kategori jawaban yang diperoleh dari daerah pengamatan tertentu. Ketiga, memindahkan data yang berupa bilangan-bilangan tersebut dapat diperbandingkan dan dihitung baik secara horizontal maupun vertikal. Matrik pada gambar tabel 3, kategori-kategori menggantikan variabel-variabel. Metode ini cukup objektif karena berpijak pada data kebahasaan berupa kategori-kategori, tetapi prosedur analisisnya dalam reduksi data menjadi kategori yang berdiri sendiri, dan ihwal pemilahan kedimensian melibatkan unsur subjektif. Misalnya, dasar penyatu pisahan kategori butir 1-5 pada tabel 1, sehingga tidak terdapat kriteria matematis yang digunakan untuk memilih dimensi yang cocok untuk analisis lebih lanjut.
Ketiga, metode berkas isogloss. Isogloss merupakan sebuah garis imajiner tetapi memiliki fungsi yang nyata bagi kehidupan manusia. Sebagai garis imajiner, isogloss analog dengan istilah garis lintang dan garis bujur pada sebuah bola dunia karena letaknya tidak dapat ditentukan secara pasti, tetapi keberadaannya dapat digunakan untuk menentukan musim dan waktu yang berlaku di belahan dunia. Isogloss pada peta bahasa sebagai cermin batas dialek-subdialek suatu bahasa dapat bermanfaat untuk memprediksi daerah penyebaran wabah penyakit menular. Sebab, penularan pasti terjadi pada mereka yang sering melakukan kontak yang tentu memiliki sistem bahasa yang serupa. Isogloss didefinisikan sebagai garis yang menyatu pisahkan daerah-daerah pengamatan yang sama dan atau berbeda secara kebahasaan. Sebab itulah, beberapa ahli bahasa ada yang menggunakan istilah heterogloss untuk konsep yang sama. Misalnya garis A pada gambar di samping menyatukan daerah-daerah pengamatan yang menggunakan segitiga, dan menyatukan daerah-daerah pengamatan yang menggunakan bulatan, sekaligus membedakan daerah-daerah pengamatan yang menggunakan segitiga dan bulatan. Kumpulan dari beberapa isogloss yang membentuk satu berkas disebut berkas isogloss, bundle of isoglosses. Dengan demikian, metode berkas isogloss didefinisikan sebagai metode pemilahan isolek atas dialek dan subdialek dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas isogloss-isogloss yang mempersatukan dan memperbedakan daerah-daerah pengamatan. Kuantitas berkaitan dengan jumlah isogloss, sedangkan kualitas berkaitan dengan status isogloss, apakah korespondensi atau variasi. Di antara isogloss-isogloss tersebut ada yang tidak penting dan ada yang kurang penting. Isogloss berupa korespondensi lebih penting daripada dari isogloss berupa variasi. Misalnya, isogloss bunyi U dan E pada silabe ultima masing-masing menyatu pisahkan dialek Jereweh dan dialek Tongo dalam bahasa Sumbawa lebih penting dibandingkan dengan isogloss bunyi Y dan J pada posisi tengah. Sebab, penentuan isolek sebagai bahasa atau dialek menggunakan berkas isogloss, maka pembuatan atau penghimpunan isogloss menjadi berkas isogloss dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, membuat garis melengkung atau lurus yang mempersatukan dan memperbedakan di antara daerah-daerah pengamatan tersebut. Kedua, dahulukan membuat isogloss yang realisasi bentuknya atau maknanya memiliki sebaran paling luas. Ketiga, setiap perbedaan dihitung satu isogloss, tanpa memperhatikan jenis perbedaannya apakah korespondensi atau variasi. Keempat, mengelompokkan peta-peta peragaan berdasarkan pola isoglossnya, medan makna atau secara A. Kelima, menyalin semua isogloss dari suatu kelompok tertentu atau acak pada sebuah peta dasar yang memuat daerah-daerah pengamatan. Keenam, penghimpunan isogloss itu menghasilkan berkas isogloss. Untuk menentukan metode berkas isogloss menjadi dialek atau subdialek dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, persentase penentuan isolek sebagai dialek atau subdialek dalam dialektometri yang diusulkan Guiter tahun 1973 yang dimodifikasi Mahsun tahun 2008. Kedua, kuantitas dan kualitas isogloss-isogloss yang menyatukan daerah-daerah pengamatan itu ke dalam daerah dialek atau subdialek tertentu. Ketiga, kuantitas dan kualitas isogloss-isogloss yang membedakan daerah dialek atau subdialek yang satu dengan lainnya. Isogloss yang dihitung tidak hanya yang melingkari, menyatukan, tetapi juga isogloss yang melalui daerah perbatasan antar dua daerah dialek atau dialek, di samping memperhatikan kualitas isogloss-isogloss tersebut. Perhitungan dilakukan dengan cara, jumlah isogloss yang menyatukan daerah-daerah pengamatan dibagi jumlah keseluruhan perbedaan unsur bahasa yang diperbandingkan atau jumlah peta yang diperbandingkan dikali 100%. Melalui perhitungan tersebut didapatkan justifikasi status isolek yang dikaji, yaitu, jika perbedaannya di atas atau sama dengan 65% dan terdapat sekurang-kurangnya satu isogloss sempurna dianggap perbedaan bahasa. Jika perbedaannya antara 45 sampai dengan 64% dan terdapat maksimal 3 isogloss sangat sempurna atau sempurna dianggap perbedaan dialek. Jika perbedaannya antara 25 sampai dengan 44% dan terdapat maksimal 2 isogloss sangat sempurna atau sempurna dianggap perbedaan subdialek. Jika perbedaannya antara 10 sampai 24% dianggap perbedaan bicara. Jika perbedaannya kurang atau sama dengan 9% dianggap tidak ada perbedaan. Keempat, metode dialektometri. Metode ini diperkenalkan oleh James Seguy, sarjana berkebangsaan Perancis tahun 1973 dalam bukunya berjudul La Dialectométrie dans l'Atlas linguistique de la Gascogne. Istilah ini dibentuk sebagai analog dari istilah ekonometri dalam bidang ilmu ekonomi. Menurut Rivière, 1975, dialektometri merupakan ukuran statistik yang digunakan untuk melihat berapa jauh perbedaan dan persamaan yang terdapat pada tempat-tempat yang diteliti dengan membandingkan sejumlah bahan yang terkumpul dari tempat-tempat tersebut.
Hasil perhitungan dialektometri didapatkan dari jumlah beda dengan daerah pengamatan lain, dikali 100 kemudian dibagi jumlah peta yang diperbandingkan. Menurut Guiter, 1973, terdapat perbedaan kategori hasil bidang leksikon dan fonologi sebagai hasil perhitungan dialektometri. Pada bidang leksikon, jika perbedaannya 81% ke atas dianggap perbedaan bahasa. Jika 51-80%, dianggap perbedaan dialek. Jika 31-50%, dianggap perbedaan subdialek. Jika 21-30%, dianggap perbedaan bicara. Jika di bawah 20%, dianggap tidak ada perbedaan. Untuk bidang fonologi, jika perbedaannya 17% ke atas dianggap perbedaan bahasa. Jika 12-16%, dianggap perbedaan dialek. Jika 8-11%, dianggap perbedaan subdialek. Jika 4-7%, dianggap perbedaan bicara. Jika 0-4%, dianggap tidak ada perbedaan. Adanya perbedaan persentase antara bidang fonologi dan leksikon dalam penentuan isolek sebagai dialek atau subdialek karena satu perbedaan pada bidang fonologi dapat refleksi pada perbedaan beberapa bentuk untuk beberapa makna, karena terdapat perbedaan fonologi yang bersifat korespondensi. Namun, jika perbedaan tersebut bersifat variasi maka, alasan pembedaan yang dibuat Guiter, 1973, tersebut tidak kuat. Namun, Mahsun, 2008, tidak membuat pembedaan pengategorisasian hasil perhitungan bidang leksikon dan fonologi. Mahsun, 2008, menyamakan pengategorisasian hasil perhitungan dialektometri bidang leksikon maupun fonologi. Bahwa, jika perbedaannya 81% ke atas dianggap perbedaan bahasa. Jika 51-80%, dianggap perbedaan dialek. Jika 31-50%, dianggap perbedaan subdialek. Jika 21-30%, dianggap perbedaan bicara. Jika di bawah 20%, dianggap tidak ada perbedaan. Perhitungan dialektometri dilakukan dengan dua cara, yaitu segitiga antar daerah pengamatan dan permutasi antar daerah pengamatan. Perhitungan dengan segitiga antar daerah pengamatan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, daerah pengamatan yang diperbandingkan hanya daerah pengamatan yang berdasarkan letaknya masing-masing mungkin melakukan komunikasi. Kedua, setiap daerah pengamatan yang mungkin berkomunikasi secara langsung dihubungkan dengan sebuah garis, sehingga diperoleh segitiga-segitiga yang beragam bentuknya. Ketiga, garis-garis pada segitiga dialektometri tidak boleh saling berpotongan, pilih salah satu kemungkinan saja, atau sebaliknya dipilih yang berdasarkan letaknya lebih dekat satu sama lain. Adapun, penerapan dialektometri baik dengan segitiga antar daerah pengamatan maupun permutasi antar daerah pengamatan berpegang pada prinsip umum sebagai berikut. Pertama, apabila pada sebuah daerah pengamatan dikenal lebih-lebih dari satu bentuk untuk satu makna dan salah satu diantaranya dikenal di daerah pengamatan lain yang diperbandingkan, maka perbedaan ini dianggap tidak ada. Kedua, apabila di antara daerah pengamatan yang dibandingkan itu, salah satu diantaranya tidak memiliki bentuk sebagai realisasi suatu makna tertentu, maka dianggap ada perbedaan. Ketiga, apabila daerah-daerah pengamatan yang dibandingkan itu semua tidak memiliki bentuk sebagai realisasi dari satu makna tertentu, maka daerah-daerah pengamatan itu dianggap sama. Keempat, dalam perhitungan dialektometri pada tataran leksikon, perbedaan fonologi, morfologi yang muncul harus dikesampingkan. Kelima, hasil perhitungan itu dipetakan dengan sistem konstruksi poligones de Thiessen pada peta segitiga dialektometri. Sebagai akhir pertemuan, sebagai proyek pertemuan ke-11. Telaahlah data yang terdapat pada isolek A, B, dan C pada tautan di bawah ini kemudian tentukan status isolek A, B, dan C melalui perhitungan dialektometri.